Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Prosedur. Dan kali ini kita akan masuk langsung ke pembahasan mengenai sistem dan prosedur itu sendiri. Bagaimana detailnya? Yuk kita simak di slide yang berikutnya. Oke, kita awali pembahasan mengenai sistem dan prosedur ini dari definisi sistem ini sendiri. Jadi pengertian sistem ini adalah suatu kebulatan dari berbagai faktor atau komponen yang saling mempengaruhi, yang saling terikat oleh asas-asas tertentu. Jadi dalam setiap sistem ini selalu ada subsistem yang merupakan bagian kecil dari suatu sistem itu. Sistem ini juga kadang-kadang diartikan sebagai suatu rangkaian prosedur. Nah, ini ya, ada hubungannya apa antara sistem dan prosedur? Jadi, di sistem ini adalah suatu rangkaian prosedur yang telah menjadi satu kebulatan untuk melakukan suatu fungsi. Jadi, contohnya di sini adalah sistem kearsipan. Nah, jelas ya, namanya sistem kearsipan. Apa sih isinya sistem di kearsipan ini? Isinya meliputi berbagai prosedur dan metode dalam mengklasifikasikan surat, memberikan kode, menyimpan. Jadi menyimpannya ini di dalam tempatnya ya atau berkasnya ya. Dan memelihara secara tepat sampai menyingkirkan dan memusnahkan surat yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi syaratnya yang berlaku pada suatu sistem ini adalah yang pertama, sistem harus terdiri dari subsistem. Dan subsistem tersebut dapat berupa unit organisasi atau berupa unit kegiatan. Yang kedua, harus terjadi interaksi antara subsistem dan antara satu dengan subsistem yang lainnya, bisa berupa saling ketergantungan atau saling mengait atau saling menjalin dan saling berkesinambungan. Dan syarat yang ketiga adalah suatu sistem ini harus merupakan proses kegiatan secara beruntutan. Dan yang terakhir, sistem ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Ini untuk persyaratan berlakunya suatu sistem. Oke, berikutnya di sini adalah definisi mengenai prosedur. Jadi menurut Jerry dan kawan-kawan, suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan instruksi. Jadi instruksi ini menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan ini dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Jadi kalau dari definisi ini bisa disimpulkan sistem dan prosedur perkantoran ini adalah serangkaian urutan-urutan yang tepat dari tahapan pekerjaan kantor yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya pekerjaan kantor tersebut. Ini untuk definisinya dari prosedur. Oke, peranan sistem dan prosedur. Jadi biasanya di sini manajer ataupun manajer kantor setiap berhadapan dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan memutuskan atau mengerjakan sesuatu atau bahkan menilai sesuatu, biasanya ada 10 pertimbangan. Jadi untuk 10 pertimbangan ini kita kelompokkan dulu menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah mempertimbangkan sebelum jadi kenyataan. Jadi pertimbangan yang kedua adalah menimbangkan sementara ketika pekerjaan ini berlangsung. Dan yang ketiga adalah pertimbangan setelah terjadi kenyataannya. Jadi kita akan bahas satu-satu mengenai peran dari prosedur menurut kategorinya ini biar lebih mudah ya.
Oke, peranan sistem dan prosedur dari kelompok yang pertama adalah mempertimbangkan sebelum terjadi kenyataan. Jadi pertama ini adalah apa yang akan dikerjakan. Jadi yang biasanya apa yang akan dikerjakan ini adalah perencanaan perumusan kebijaksanaan, tujuan-tujuan, spesifikasi hasil, dan tujuan pelayanan dan sebagainya. Ini apa yang harus dikerjakan. Kapan hal ini dikerjakan? Biasanya tergantung prioritasnya kapan, penjadwalannya bagaimana, pembuatan program, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah siapa yang akan mengerjakan. Ya jelas, biasanya di sini siapa yang akan mengerjakan ya jelas organisasi atau orang yang dikasih delegasi atau kekuasaan atau menurut pembagian kerja atau misalnya ada orang yang hubungan dengan kerjasama atau cross fungsional, ini siapa yang harus mengerjakan. Dan yang keempat adalah bagaimana hal itu dikerjakan. Ya jelas, kalau bagaimana hal ini harus dikerjakan, yang pertama adalah ya sistem, prosedur, metode, tujuan kualitatif, standarisasi praktek kerja, pembuatan buku pedoman kerja, terus perintah-perintah kerja, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tersedianya sumber yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Ini ya sumbernya bisa manajemen perbekalan, bangunan, pemeliharaan, manajemen kepegawaian, dan manajemen keuangan. Ini pertimbangkan untuk sebelum terjadi kenyataan. Peranan sistem dan prosedur yang kedua adalah pertimbangan sementara pekerjaan ketika pekerjaan berlangsung ya. Jadi ketika pekerjaan berlangsung ini ya sudah kita fokusnya menyelesaikan pekerjaan yang kalian kerjakan saat itu dengan cara-cara yang diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terus dijadwalkan sesuai atau enggaknya. Terus menggunakan sumber-sumber apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, berikutnya peranan sistem dan prosedur di sini adalah pertimbangan-pertimbangan setelah terjadi kenyataan, jadi sudah terjadi. Yang pertama adalah apa yang telah dikerjakan. Jadi ini biasanya berhubungan dengan output kerja. Jadi bukti-bukti hasil yang dicapai. Terus laporan, statistik pekerjaan atau produksi atau biaya atau perbandingan antara hasil-hasil nyata dengan hasil-hasil yang diramalkan. Jadi dimaksud gini, jadi pencapaian misalnya produksi atau pencapaian pengerjaan dokumen 100 ya udah sesuai enggak dengan apa yang telah dikerjakan. Dan yang kedua adalah betapa baiknya hal tersebut telah dikerjakan. Jadi ini adalah ada hubungannya dengan pembahasan kualitatif ya. Biasanya ada reaksi konsumen atau pengukuran kerja atau survei atau penelitian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah apakah hal tersebut harus dikerjakan. Jadi ini ngomongin tentang pembahasan hasil akhir, analisa biaya, riset konsumen, dan analisa obat. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar apa yang telah dikerjakan itu dapat dikerjakan lebih baik lagi. Jadi biasanya ini akan berhubungan dengan rancangan kembali produk atau reorientasi pelayanan atau penyempurnaan bidang struktur organisasi, bisa juga sistem dan prosedur yang diperbaiki atau manajemen kepegawaian atau bisa manajemen perbekalan, manajemen keuangan. Yang ini digunakan untuk merencanakan dan membuat program-program aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Ini fungsinya di sisi perbaikan. Intinya seperti itu. Kategori di sistem dan prosedur di sini ada dua. Yang pertama adalah blue collar system dan white collar system. Pemahaman yang paling mudah adalah blue collar system ini adalah sistem dan prosedur yang digunakan di pabrik. Ya sudah, cirinya yang jelas ya. Berarti kalau blue collar system berarti sistem dan prosedurnya di
gunakan di pabrik, atau di bengkel, atau di proyek, itu atau konstruksi, ini cirinya di blue collar system. Kalau di white collar system, ya sistem dan prosedur ini digunakan untuk karyawan kantor. Ya udah, cirinya biasanya adalah ada hubungannya dengan manajemen administratif. Biasanya ada pekerjaannya ya jelas, penyimpanan catatan, pelaporan, penjadwalan, anggaran belanja, standar kerja, pengawasan produksi, ya, laporan-laporan. Jadi apapun yang berhubungannya dengan perkantoran atau karyawan kantor, ini nanti masuk di klaster di white collar system. Oke, pertanggungjawaban sistem dan prosedur. Jadi sistem dan prosedur ini merupakan tanggung jawab dari semua atau setiap orang yang ada di dalam suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Apabila pertanggungjawaban sistem dan prosedur ini ditiadakan, maka biasanya akan berakibat cukup fatal di dalam perusahaan. Yang pertama, biasanya orang-orang ini akan sedikit sekali berbuat atau ya udah kerja apa karepe lah gitu biasanya. Terus bekerjanya nggak sesuai dengan sistem dan prosedur, ya sudah berantakan semua nanti pencapaiannya, pekerjaannya. Dan yang kedua adalah biasanya menimbulkan tujuan yang tumpang tindih, karena biasanya ada orang yang berkepentingan, maka kerjaannya akan tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan perusahaan. Nah, ini yang sering terjadi kalau pertanggungjawaban sistem dan prosedur ini ditiadakan. Oke, pertanggungjawaban sistem dan prosedur yang kita akan bahas pertama ini adalah pertanggungjawaban pegawai atau pekerja. Nah, ini kita lihat dari sisi pegawai atau pekerja dulu ya. Yang dimaksud pegawai dan pekerja ini adalah staf atau pelaksana yang tidak mengawasi seorang pun. Jadi berada di staf yang paling bawah, tidak punya anak buah, hanya memiliki atasan. Yang pertama adalah mempergunakan instruksi prosedural yang ia terima secara baik dengan cara lisan dan tertulis. Yang kedua adalah apabila instruksi yang diterima tidak mencakup semua hal yang ia kerjakan, maka biasanya staf ini harus mengembangkan dan mempergunakan sistem dan prosedurnya sendiri. Jadi kalian bisa mengembangkannya itu sendiri untuk kalian kerja lebih efisien. Yang berikutnya adalah menemukan dan mengusulkan. Jadi biasanya menemukan sesuatu, ini biasanya kalian sampaikan kepada atasannya. Bagaimana cara dalam instruksi prosedur yang ia terima dapat dirubah dengan baik demi kejelasan prosedur untuk memperoleh penyempurnaan yang menguntungkan. Jadi kalau ketika ada sistem atau prosedur yang salah, kalian berikan saran ke atasan atau pejabat yang lebih tinggi. Karena apa? Ketika itu muncul, berarti di sistem dan prosedurnya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir adalah terus-menerus mencari dan mempergunakan cara dan sarana bagi penyempurnaan sistem dan prosedur. Jadi sistem dan prosedur ini tidak baku ya, maksudnya tidak baku ini dia setelah dibuat ya udah pakem sampai kapanpun dijalankan, enggak. Ketika ada sistem dan prosedur itu sudah dinilai tidak efisien, maka itu harus diperbaiki terus-menerus. Oke, berikutnya adalah pertanggungjawaban sistem dan prosedur bagi pengawas tingkat pertama. Jadi ini di kondisi atasannya sebelum yang slide sebelumnya ya. Jadi dia memiliki wewenang apa aja sih? Yang pertama adalah menuntun dan membimbing orang-orang yang diawasinya pada waktu mereka melaksanakan tanggung jawabnya ketika mereka bekerja ya, dan ada hubungannya dengan sistem dan prosedur ini. Dan yang kedua adalah mengamati semua sistem dan prosedur yang diperlukan atau dipergunakan dalam unit organisasi yang menjadi tanggung jawabnya
yang resmi sebagai seorang manajer. Nah, jelas ya ini ya. Berarti manajernya dari staf tersebut. Jadi tadi kalau kita bahas, kalau ada sesuatu yang prosedurnya kurang bagus atau kurang baik, staf akan biasanya ngasih apa ya? Ngasih, oh ini loh ada sesuatu yang salah, oh ini loh yang harus diperbaiki. Itu adalah fungsi di tingkat satu ini. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasikan secara horizontal dan vertikal. Nah, masih ingat yang kemarin hubungannya horizontal dan vertikal? Jadi di struktur organisasi ya ada hubungannya di horizontal dan vertikal ini. Jadi koordinasinya dengan unit-unit organisasi yang lain dalam bidang sistem dan prosedur untuk dapat saling pengertian. Jadi biar tidak terjadi konflik ya, yang pernah kita bahas. Oke, yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistem dan prosedur bagi pengawas atau pejabat di antara para pengawas. Nah, di sini yang paling tinggi ya yang dimaksud ini. Jadi pada tingkatan ini biasanya pertanggungjawabannya pada sistem dan prosedur jauh lebih luas dari yang lain. Karena apa? Dia harus tahu keseluruhan yang ada di bawahannya. Ini untuk pertanggungjawaban di sistem prosedur untuk para pengawas atau pejabat. Oke, keuntungan sistem dan prosedur di sini adalah yang pertama adalah sistem dan prosedur menarik sudut pandang keseluruhan secara realistis. Jadi jelas ya, masing-masing departemen, divisi, unit, sebagian bisa mengambil bagian dalam pencapaian tujuan di perusahaan maupun di organisasi tersebut. Makanya ini bisa dilihat dalam sudut pandang realistis. Yang kedua adalah membantu mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, biasanya kalau apa ya, orang bekerja tanpa ada prosedur yang jelas, pekerjaannya sering salah atau terlalu panjang dalam melaksanakan apa ya, terlalu lama, maka sistem dan prosedur ini menata dan mengatur biar pekerjaan itu tidak terjadi berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah ada keseragaman aktivitas kerja tercapai. Jelas ya, kalau ngomongin keseragaman aktivitas kerja tercapai, ini bisa dilihat kalau misalnya di produksi. Kerjaannya tidak jelas, misalnya merakit, ini sudah fokus di merakit. Di prosedurnya seperti apa merakit? Oh, caranya ABCD. Maka tidak ada orang lain yang akan melaksanakan merakit dengan cara dia sendiri. Itu yang dimaksud keseragaman aktivitas kerja tercapai. Oke, sekian dulu materi intro. Nah, ini masih panjang nih sistem dan prosedur yang akan kita bahas. Jadi kita masih bahas intronya dari sistem dan prosedur ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di komen di Google Classroom-nya atau bisa ditanyakan langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.